Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wawan Joag Channel. Jumpa lagi dengan saya Wawan Joag dan ini Bang Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Nah, sekarang kita ada di Lemah Abang. Nah, Lemah Abang ini banyak sekali cerita-cerita tentang sejarah, dari sejarah syiar Islam sampai pejuang-pejuang kemerdekaan yang ada di Lemah Abang, dan masih ada terkaitannya dengan Hizbullah, pasukan Laskar dan lain-lain seperti TKR dan sebagainya. Nah, di Lemah Abang ini banyak sekali mengandung cerita-cerita sejarah zaman dulu. Nah, jangan lupa untuk pemirsa Wawan Joag Channel, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, sekarang Bang Aga Handoko, kita ke rumahnya Pak Ending nih yang paham tentang sejarah Lemah Abang. Yuk Bang, kita ke sana. Let's go. Pemirsa Wawan Joag Channel, sekarang kita udah berada nih di kediaman Pak Ending di Lemah Abang, di desa apa ini Pak Ending namanya? Di Desa Simpangan, Kampung Cibeber, Desa Simpangan. Kampung Cibeber, Desa Simpangan. Nah, kita sekarang di kediamannya Pak Ending. Beliau tahu banyak tentang sejarah Lemah Abang dari zaman syiar Islam, dan apa itu yang disebut Lemah Abang, apa keterkaitannya dengan Syekh Siti Jenar atau Tanah Merah ya, Pak Ending. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih Pak Ending tentang sejarah Lemah Abang. Sebenarnya Lemah Abang ini kaya banget, banyak banget cerita-cerita sejarah dari zaman penyebaran Islam, Syekh Siti Jenar sampai perang revolusi, ada semua di sini. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih sama Pak Ending. Nah, gimana Pak Ending cerita sejarah Lemah Abang itu? Kan saya dengar banyak nih cerita-cerita tentang penyebaran Islam, tentang pahlawan-pahlawan revolusi, laskar segala macam. Nah, bisa dijelasin Pak Ending biar pemirsa lebih tahu dah, masyarakat Bekasi, tentang Lemah Abang, Pak Ending. Oke, sebetulnya Lemah Abang ini adalah nama seorang syekh, yaitu Syekh Lemah Abang alias Syekh Abdul Jalil alias Syekh Jabaranta alias Syekh Siti Jenar alias Syekh Lanang Sejagat alias Syekh Siti Brit, dan masih banyak lagi nama-nama beliau. Kalau nggak salah memiliki 16 alias. 16 nama. Nah, Lemah Abang ini bukan hanya sekedar nama isapan jempol, berarti adalah nama yang betul-betul memiliki nilai histori, nilai syiar Islam, nilai perjuangan segala macam ada di sini. Nah, Lemah Abang ini adalah nama seorang syekh yang telah mumpuni, yang dianggap kontroversial, yang dianggap nyeleneh pada zamannya. Gitu, dianggap nyeleneh karena berbeda dengan para wali-wali yang lain. Syekh Lemah Abang, dia mendirikan paguron Lemah Abang di sini di Desa Simpangan, di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Lemah Abang pada saat itu, Kabupaten Bekasi. Di sini mendirikan paguron di sekitar Kali Ciberem, itu di sekitar rel kereta. Ya, kalau sekarang karena belum ada rel kereta. Nah, perlu diketahui, kita telusuri jauh ke belakang bahwa nama Lemah Abang itu sebetulnya ada 9. Semua adalah dibangun oleh Syekh Lemah Abang beserta para santri-santrinya yang sudah mumpuni. Yang pertama yaitu Lemah Abang Palimanan Cirebon. Kedua, Lemah Abang Karawang. Ketiga, Lemah Abang Simpangan Kabupaten Bekasi. Keempat, Lemah Abang Brebes. Kelima, Lemah Abang Ungaran Semarang. Keenam, Lemah Abang Boyolali. Ketujuh, Lemah Abang Ngawi. 8, Lemah Abang Kediri.
9 Lemah Abang Pasuruan. Nah, semuanya itu adalah peran serta Syekh Lemah Abang dalam menyebarkan, mensiarkan agama Islam. Walaupun di daerah Kediri, Ngawi, Pasuruan sudah ada para wali-wali yang lain, gitu kan. Nah, ini adalah titah daripada Sri Mangana Syekh Lemah Abang dari Cirebon, yaitu dititahkan oleh Sri Mangana Walang Sungsang atau Ki Samaduloh, dia untuk menyebarkan atau membangun sebuah sebuah masyarakat ummah, yaitu masyarakat Islami. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Bekasi ini adalah Lemah Abang yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, itu dia membangun Paguron tanggal 12 April 1492 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awal tahun 897 Hijriyah. Nah, itu syiar Islam. Nah, dia ngebangun. Dan saya sangat bersyukur atas berkat rahmat Allah, saya bisa melakukan penelitian, menyusun sebuah buku, penelitian selama 11 tahun, dari mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Saya melakukan penelitian. Alhamdulillah, saya sendiri kadang merasa, kok saya bisa ya, gitu. Karena apa sebab? Karena meneliti sesuatu yang sudah tidak ada, gitu. Kalau Lemah Abang Cirebon, Lemah Abang Pasuruan, Lemah Abang Boyolali, Ungaran masih ada paguronnya, masih ada yang melestarikannya. Di kita hilang sama sekali. Kalau di sana ada peninggalannya. Ada peninggalannya, betul. Terus kemudian kita secara singkat, ya itu secara singkat nih ceritanya bertahun-tahun. Akhirnya dia sempat tinggal di sini selama sekitar 4-6 bulan. Syekh Lemah Abang menciarkan agama Islam. Terus setelah itu dia menitahkan kepada 9 muridnya, santri-santrinya yang sudah mumpuni, ya kan, untuk menciarkan Islam. Ada yang sampai ke Bojongmangu, ada yang sampai ke Tambun, ada yang sampai ke Tanjung Priuk dan segala macam. Ya, cikal bakalnya awalnya di sini, dari sini Lemah Abang. Nah, terus kemudian sebelum Syekh Lemah Abang pupus, dia sempat bersilaturahmi ke Sultan Hasanuddin. Dia sempat sultan ke Banten, ya kan. Itu pun atas penitahan muridnya, murid kesayangannya, yaitu Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Nah, setelah sampai, dia sempat berdiam nih, atau dia sempat, kalau kayak kita tuh nginep semalam lah, karena perjalanan jauh, jalan kaki kan. Dia sempat di Sukabumi. Nah, makanya di situ ada napak tilis, ada Lemah Abang Sukabumi. Tetapi di situ bukan syiar, dia hanya singgah Lemah Abang Sukabumi. Nah, terus dia sempat bertemu dengan Sultan Hasanuddin. Dia menitip pesan agar keturunannya kelak itu bisa berkunjung atau bisa mendiami Lemah Abang Bekasi untuk mensiarkan agama Islam. Pemirsa Wawan Joag Channel, alhamdulillah kita udah bincang-bincang dengan Pak Anding, dengan Bang Aga Handoko, Raden Aga Handoko, Ketua Komunitas Historikal Bekasi, dan Wawan Joag Channel. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.